Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali untuk mata pelajaran IPA. Tak lupa Pak Guru ucapkan salam sehat. Jangan lupa bersyukur, karena dengan pandai-pandai kita bersyukur, maka Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih. Pada materi sebelumnya kita sudah ketahui bersama ciri-ciri makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas keanekaragaman makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dapat menyebutkan tingkat keanekaragaman makhluk hidup dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan jenis-jenis hewan yang terdapat di wilayah Papua. Oke, keanekaragaman makhluk hidup. Apa sih keanekaragaman makhluk hidup? Keanekaragaman makhluk hidup itu merupakan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu. Variasi ini bisa berupa bentuk, ukuran, kemudian warna, jenis, dan lain-lain. Nah, dengan keadanya variasi ini kita patut bersyukur. Kenapa? Kita coba bayangkan saja seandainya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sama, kira-kira apa yang terjadi? Contohnya misalkan hewannya semua sama, misalkan semuanya gajah, nggak ada yang lain, kira-kira apa yang terjadi? Nah, dengan adanya keanekaragaman makhluk hidup itulah patut kita syukuri sehingga kita masih bisa bertahan hidup sampai dengan saat ini. Selanjutnya, faktor penyebab daripada keanekaragaman makhluk hidup ini ada dua, yaitu faktor genetik atau faktor keturunan, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan ya. Tunggu Pak Guru. Ini faktor lingkungan. Jadi Pak Guru ulangi, faktor penyebab keanekaragaman itu ada dua, yaitu faktor genetik atau keturunan, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor genetik ini merupakan faktor sifat dari makhluk hidup itu sendiri yang diperoleh dari induknya. Jadi faktor genetik ini merupakan faktor dari dalam. Artinya apa? Artinya faktor genetik ini memang sudah ada ya dari dalam makhluk hidup itu sendiri. Kemudian faktor lingkungan itu merupakan faktor dari luar makhluk hidup. Seperti contoh misalnya suhu, kelembaban cahaya, kemudian tekanan udara, makanan, mineral, dan lain-lain. Jadi untuk faktor lingkungan ini berasal dari luar makhluk hidup itu. Artinya apa? Ini bukan keluar dari dalam diri makhluk hidup itu sendiri, melainkan dari luar, yaitu dari lingkungan. Oke. Dari kedua faktor
penyebab keanekaragaman makhluk hidup tadi, ya, baik faktor dari dalam maupun dari luar, ya, baik faktor dari gen maupun dari lingkungan, itu mengakibatkan terjadinya 3 tingkatan untuk keanekaragaman makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah keanekaragaman tingkat gen, kemudian yang kedua keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan yang ketiga adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi dimulai dari yang paling kecil, ya, itu ada keanekaragaman tingkat gen. Apa itu keanekaragaman tingkat gen? Keanekaragaman tingkat gen itu merupakan, ya, keanekaragaman yang berasal dari induk makhluk hidup itu sendiri. Itu dapat dilihat dari perbedaan ciri makhluk hidup dalam satu spesies atau dalam satu jenis. Ya, keanekaragaman tingkat gen ini dapat dilihat dari perbedaan ciri makhluk hidup dalam satu spesies atau satu jenis. Contohnya, itu pada ayam, itu ada yang bulunya warna hitam, ada yang putih, ada yang warna merah, ya, dan lain-lain. Kemudian ada ayam kampung, ada ayam Bangkok, ya. Jadi dia keanekaragamannya masih tingkatan dalam satu jenis. Jadi jenisnya ayam. Jadi jenis ayam itu ada macam-macam. Ya, ada ayam Bangkok, ada ayam kampung, ada ayam kate, ya. Dan bulunya juga bermacam-macam warnanya itu. Nah, kemudian pada diri kita manusia, itu keanekaragaman untuk tingkat gen ini bisa meliputi contohnya yaitu untuk perbedaan warna kulit. Ya, kita misalkan dalam satu kelas saja warna kulit kita berbeda-beda. Gitu. Kemudian jenis rambut, ya, jenis rambut kita berbeda-beda. Kemudian ada hidung pesek, Monica hidung pesek, karena hidungnya pesek langsung videonya dimatikan, ya. Dan hidung mancung serta yang lainnya. Ini untuk keanekaragaman tingkat gen, gitu. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu merupakan, ya, keanekaragaman dalam satu spesies, dalam satu jenis, ya. Ya, perlu digarisbawahi di sini adalah keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman dalam satu spesies atau dalam satu jenis. Kemudian yang kedua, keanekaragaman tingkat jenis. Kalau tadi ada keanekaragaman tingkat gen itu dalam satu jenis, maka di sini selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu merupakan variasi makhluk hidup pada tingkat jenis, ya, tingkat jenis. Jadi jenisnya bervariasi. Jadi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu jenisnya bervariasi. Hal ini dapat dilihat, ya, makhluk hidup ini berbeda jenis tetapi masih satu famili. Jadi masih satu keluarga atau satu marga. Jadi jenisnya berbeda tetapi dia masih satu keluarga. Kalau tadi itu yang tingkat gen itu masih dalam satu jenis tapi bentuk sifat-sifatnya itu berbeda. Tapi kalau untuk tingkat jenis itu jenisnya berbeda, tapi dia masih dalam satu keluarga, gitu. Dia masih dalam satu family atau dalam satu marga. Contohnya itu pada keluarga kucing, ya, pada keluarga kucing
itu ada harimau, ya, walaupun kita mungkin di antara kalian juga belum pernah lihat harimau seperti apa, tapi harimau ini masih dalam keluarga kucing, ya. Jadi harimau ini masih termasuk kucing yang besar. Gitu. Kemudian ada singa, ada macan, ada kucing itu sendiri, ya, itu merupakan satu family atau satu keluarga, yaitu keluarga kucing. Tetapi di sini, ya, walaupun dia satu keluarga, tapi dia memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, yang jelas singa dengan harimau sifatnya berbeda, tetapi dia masih dalam satu keluarga. Gitu. Kemudian contoh lain pada famili burung, ya, pada famili burung, ya, keluarga burung, di situ ada kasuari, ada cendrawasih, ada maleo, ada bangau, dan lainnya. Jadi dia masih dia satu keluarga, yaitu keluarga burung. Itu. Kemudian yang ketiga, tingkatan tertinggi yaitu adalah tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan variasi, ya, komponen biotik, ya, atau makhluk hidup dengan komponen abiotik, ya, tak hidup dalam suatu tempat tertentu. Jadi keanekaragaman ini itu tingkatannya lebih tinggi, yaitu dalam satu wilayah atau satu tempat. Gitu. Contohnya, ya, contohnya di sini adalah keanekaragaman pada gurun pasir, ya, pantai, gunung, dan lainnya. Artinya apa? Artinya begini. Tumbuhan maupun hewan yang ada di gurun pasir itu dia akan berbeda dengan tumbuhan ataupun hewan yang ada di pantai. Begitu juga, ya, tumbuhan dan hewan yang ada di pantai itu akan berbeda dengan tumbuhan atau hewan yang ada di gunung. Gitu. Contohnya di gurun pasir, di situ tumbuhannya, di situ ada kaktus, ya, ada sementara di pantai di situ ada kelapa. Hewannya di gurun pasir ada unta, di pantai mungkin di situ ada hewan-hewan pantai seperti apa, ya? Contohnya hewan pantai, ya, termasuk diantaranya adalah burung, ya, burung camar atau burung-burung pantai yang lain. Oke, itu untuk tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Jadi ada 3 tingkat keanekaragaman makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah tingkat gen, kemudian yang kedua adalah tingkat jenis atau spesies, dan yang ketiga adalah tingkat ekosistem. Nah, kita lanjut. Keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Jadi Indonesia ini unik, gitu. Makhluk hidupnya berbeda, beraneka ragam, ya. Jangankan hewan, ya, manusianya saja beraneka ragam, gitu. Ya, Indonesia ini negara paling unik dengan keanekaragaman, baik itu keanekaragaman makhluk hidup, tumbuhan maupun hewan, serta manusianya. Oke, pembagian tipe hewan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini hewannya itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah tipe oriental, kemudian yang kedua adalah tipe Australia, dan yang ketiga adalah tipe peralihan. Jadi
hewan di Indonesia itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe oriental, kemudian tipe Australia, dan yang terakhir adalah tipe peralihan. Oke, kita lihat hewan tipe oriental. Ya, hewan tipe oriental ini meliputi hewan-hewan di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Jadi hewan-hewan ini terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Karakteristiknya itu adalah yang pertama, banyak spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak. Jadi tipe oriental ini spesies mamalianya berukuran besar. Jadi kita yang di Papua, ya, jangan berharap mau lihat gajah ada di Papua, gitu. Melihat banteng ada di Papua, harimau di Papua atau badak di Papua itu tidak ada. Karena untuk spesies mamalia berukuran besar seperti gajah, banteng, harimau, dan badak itu hanya ada pada tipe oriental, yaitu ada pada wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian yang kedua, terdapat bermacam-macam kera atau primata. Nah, ini paling banyak ini untuk jenis primata ini atau kera ini paling banyak ada di Kalimantan. Ya, Kalimantan itu paling banyak atau gudangnya jenis kera atau primata. Kemudian yang ketiga, jenis burung memiliki warna yang kurang menarik dibandingkan jenis burung tipe Australia. Jadi burung-burung yang ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali itu warnanya kurang menarik. Warnanya kurang menarik. Nah, kemudian tipe yang berikutnya yaitu tipe yang kedua yaitu tipe Australia. Untuk tipe Australia ini melewati hewan di wilayah timur Indonesia, ya seperti daerah kita, Papua, dan Kepulauan Aru. Kepulauan Aru itu ada di Maluku sana. Karakteristiknya adalah itu banyak spesies mamalia berukuran kecil seperti kuskus, ya, dan mamalia berkantung seperti kanguru. Nah, jadi paling banyak jenis kuskus di Papua ini, ya, jenis kuskus di Papua, kemudian kanguru itu paling banyak ada di Papua, ya, termasuk kita di Bintuni banyak itu kuskus, ada kuskus tanah, ada kuskus pohon. Nah, itu yang tidak aktifkan videonya itu juga kayaknya modelnya kayak kuskus itu. Kemudian mamalia berkantung seperti kanguru. Kemudian tidak terdapat jenis kera. Itu. Jadi nggak ada jenis kera ya di Papua, ya. Karena jenis kera itu hanya ada di tipe oriental atau wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kemudian jenis burung memiliki warna yang beragam. Jadi warnanya itu macam-macam. Seperti contoh cendrawasih, ya, kita lihat mungkin ada kakak tua, ya, kasuari, ya, kemudian ada burung parkit, ya, burung nuri, jadi macam-macam. Warnanya pun beragam, seperti burung nuri, warnanya ada berapa macam, ada merah, biru, ya. Kemudian burung parkit ada warna hijau, cendrawasih dengan
keindahan warna bulunya, yang terkenal dengan keindahan warna bulunya itu. Dan itu tidak ada di wilayah barat sana, tidak ada di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kalaupun ada, ya, kalaupun ada di sana, itu mereka, ya, masyarakat yang ada di wilayah sana, wilayah barat sana itu membawa dari wilayah timur, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu tipe peralihan. Tipe peralihan ini adalah penggabungan antara tipe oriental dan tipe Australia. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ya. Jadi hewan-hewannya pun sebagian mirip tipe oriental, sebagian lagi mirip Australia. Ya, wilayahnya itu berarti meliputi wilayah Sulawesi sampai dengan Kepulauan Maluku. Jadi jangan heran kalau misalkan di Sulawesi sana ada kuskus, ya, ada kuskus. Kemudian di sana juga seperti Maluku, ya, Kepulauan Maluku itu masih ada burung cendrawasih ataupun ada kanguru di sana, ya, karena dua wilayah tersebut itu hewannya itu merupakan hewan tipe peralihan, artinya penggabungan dari tipe oriental, ya, dengan tipe Australia. Jadi kedua tipe ini ada di wilayah Sulawesi sampai dengan Kepulauan Maluku. Nah, itu materi kita pada hari ini, ya, mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali tak lupa Pak Guru ucapkan salam sehat, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.